Halo guys, ketemu lagi bersama Gaza Channel. Di sini kita akan podcast seputar apa sih dampak sama COVID-19 sama PPKM yang lagi hits ini. Karena kan PPKM akhir-akhir ini kan perpanjang lagi nih. Nah, kita kan bincang-bincang seputar COVID-19 dan salah satu tamu spesial kali ini juga dia pernah positif nih yang COVID-19. Dia juga salah satu yang terdampak juga ya di pekerjaannya, tapi alhamdulillah dia nggak sampai dirumahkan atau di PHK. Dia tetap bertahan di kerja dan masih dapat gaji gitu guys. Nah, menurut kalian PPKM efektif nggak sih? Dampaknya sangat parah nggak sama dibandingkan dengan COVID-19-nya itu. Nah, kita nanti kupas-kupas di sini bersama Gaza Podcast. Oke, kita panggil langsung narasumber kita dari jauh-jauh didatangkan dari ibu kota Kendal Cendol. Dia lulusan dari Universitas Trilomba Juang. Jurusan perbasketan. Nah, kalau kalian belum pernah dengar, kalian harus cari nih Universitas Trilomba Juang di Semarang yang jurusannya perbasketan. Nah, dia itu membahas ilmu-ilmu tentang basket. Tapi basketnya yang bolanya kecil segini. Oke guys, welcome to Agus Rocky. Ini pertama kali aku masuk di channelnya orang terhits Semarang ya. Sudah berapa lama ada di Semarang? Udah lama sekali. Ya. Udah menguasai ya. Malah aku jadi yang Mundur sedikit lah. Oke. Nah, kenalkan dulu siapa Anda? Oke. Kenalin, nama aku pakai nama siapa nih? Ya terserah. Nama panggung atau Nama panggung, KTP? nama malamnya atau nama siapanya boleh aja. Silakan. Pakai nama asli aja nggak apa-apa. Kenalin, nama aku Agus. Aku di sini sebagai temannya si Kaza ya. Namamu di sini Kaza kan? Oh gila ya. Rumah gue kan emang Gaza ya guys. Dan kebetulan ini saya sedang berkunjung di rumah barunya dan dia mau bikin konten mengenai PPKM ini. Is oke lah. Silakan kalau mau nanya-nanya. Oke. Nah, itu tadi secara singkat ya guys tentang profilnya Agus. Nah, oke, yang pertama sebelumnya kan Anda udah pernah positif ya. Kita bahas dulu yang COVID-nya dulu ya guys. Nanti kita akan merembet lagi ke yang PPKM. Nah, bagaimana sih reaksi COVID itu sendiri yang kamu rasakan ketika kamu positif? Apakah ya kayak flu biasa atau gimana? Ya syukur alhamdulillahnya aku sampai sekarang juga masih negatif terus ya. Moga-moga juga sehat walafiat terus. Amin. Bagaimana reaksi pertamanya yang pas kamu sebelum positif dan pas positifnya itu? Jadi gini, dari kejadian itu saya tuh jadi percaya kalau emang COVID itu ternyata ada. Jadi aku nggak mau nyebutin lingkup pekerjaan gue ya, karena aku takutnya nanti ada masalah di belakang. Jadi memang benar aku pernah positif terpapar virus ini. Dan pertama yang saya rasain itu badan semuanya pegel. Aku pikir karena aku handle kerjaan banyak terus berimbas pada capek pegel. Tapi pegel kali ini tuh rasanya beda, bener-bener sampai ke dalam tulang gitu loh. Dan itu pulang kerja ngerasain capek, pegel-pegel, dan paginya pas waktu kerja itu juga masih ngerasain. Jadi kayak bukan capek yang biasa gitu loh. Capek yang luar biasa ya. Habis itu kepalanya tuh pusing banget. Setelah itu aku kan kondisi masih kerja dan aku masih bisa melakukan aktivitas yang lain, tapi semakin hari itu ternyata semakin memburuk menurut aku. Jadi setiap bangun tidur itu aku ngerasain kayak demam, badanku panas banget. Terutama puncaknya tuh di jam subuh, karena
kondisi lingkungan tempat tinggal saya kan dingin, jadi jam-jam segitu tuh titik paling dingin dan harusnya dingin, badan ya. dan badanku tuh panas banget tiap subuh itu tuh. Dan setiap pagi tiap bangun tidur itu kepalanya masih geli, bahasa Jawanya gliyeng. Oh, besok ini Jermannya ya. Kan kamu dari Jerman, dari Jerman. Gliyeng Gliyeng pokoknya. itu pusingnya parah ya guys. Jadi kepalanya berat terus pusing. Nah, jadi kayak sempoyongan gitu. Terus kita tuh ngerasa badan kita emang panas, tapi waktu saya kerja dan dicek itu ternyata suhunya di bawah 37. Normal ya berarti ya. Aku masih mikirnya apa namanya, alat apa, ergometer Exometer. no, apa jenis Saturation itu kan alat. itu kan sing cek suhu itu loh. Oh, termometer. Ya pokoknya itu yang cedit-cedit itu kan. Iya kan, termometer kan. Itu dicek tuh di bawah 37 dan aku mikirnya paling alatnya rusak. Soalnya aku ngerasa tuh Panas ya. Oh. Kayak gitu. Itu pokoknya pegel-pegel, pusing, demam. Itu aku rasain semua, dan di situ aku udah feeling wah ini kayaknya aku positif. Dan yang memperkuat alasan itu adalah beberapa teman kerjaku sudah ada yang kena. Dan aku pikir aku tertular dari mereka. Akhirnya aku melakukan tes, tapi bukan tes PCR yang komplit gitu kan. Aku cuma pengen tahu status COVID-ku itu mah positif atau negatif. Tes ini ya kehamilan ya. Aku waktu itu tes di daerah mana ya, daerah Majapahit kesana. Pokoknya aku dapat rekomendasi dari teman kerjaku. Berapa itu? Cuma 38. Itu yang tes nyebul itu. Oke, nos. Oh, itu positif langsung kamu. Terus tes yang Antigen terakhirnya itu aku di beda tempat. Karena aku nggak mau apa ya, dapat vonis dari kerjaan gitu loh bahwa kepapar COVID, karena nanti urusannya bakal panjang. Jadi aku memang positif tapi tetap mengkip gitu loh. berarti kamu nggak laporan ke pihak kerjamu pas kamu positif tuh? Aku lapor ke atasanku, tapi itu teman intern, nggak sampai ke HRD. Karena kalau HR tahu pasti aku suruh tesnya PCR, karena isolasi itu diberlakukan kalau tesnya PCR. Gitu. Jadi intinya aku positif tapi aku tetap mengkip di aku aja. Makanya aku kan cuma bukannya kalau misalkan kamu tahu positif PCR itu malah ditanggung sama perusahaan? Enggak ke cover. Oh enggak. Kalau di Makanya tempatku itu ke cover, makanya harus. Tapi kalau kamu cuma antigen nggak ke cover. Tapi kalau kamu sertakan PCR-nya positif ke cover semua. Yang ini yang pertama itu, yang 10 itu memang bisa di cover, tapi itu ternyata budget store itu hanya terbatas, hanya 3 atau berapa gitu yang bisa di cover. Soalnya sebelum aku itu yang udah dites itu tuh banyak, jadi kayak over kuota gitu loh. Gitu. Nah makanya kenapa aku tuh cuman seminggu bisa langsung negatif. Iya pokoknya aku isolasi itu cuma seminggu karena aku di beda tempat gitu. Maksudnya di beda tempat tesnya. Karena kalau tes di satu tempat kan pasti harus nunggu 14 hari. Aku tuh nggak pengen 14 hari nunggu isolasi selama 14 hari. Karena itu lama banget kan, takutnya nanti kerjaan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang ngurus. Anu. Terus mungkin balik ke ini ya, apa pengalaman terkena COVID tadi ya. Jadi itu sekitar 3 hari ya, 3 hari itu benar-benar masa paling apa ya, bukan mengerikan sih ya. Pokoknya masa parahnya tuh yang tak rasain 3 hari. Jadi yang itu tadi demam dari positif terus selang 3 hari itu
atau 3 hari dari mana ini? 3 hari dari pegel-pegel tadi. Oh, Pokoknya pertama yang tak rasain itu pegel-pegel. bukan yang pas genos itu ya? Enggak. Berarti setelah dari genos itu berapa hari? Selang berapa? Setelah kamu tahu positif genos tuh, sampai kamu parah banget tuh 1 hari. Genos tuh aku lupa ya. Setelah pegel-pegel gak ya? Nah iya, berarti kan selang sehari mungkin ya. Mungkin. Heeh. Nah, itu langsung kamu parah. Parahnya gimana? Butuh oksigen? Enggak. Atau gimana? Kan gejala COVID kan ada yang ringan, ada yang sedang sama yang tinggi. Nah, menurut aku yang ringan karena aku cuman bener-bener ngerasain tersiksanya ya 3 hari pertama. Sebenarnya nggak tersiksa banget sih. Aku masih bisa ngelakuin aktivitas apapun. Makanya aku bilang ini masih ringan sih karena flow yang dulu pernah tak rasain ya kayak gini. Cuman yang nggak aku suka dari COVID ini karena dia ada tambahan kita kehilangan indera penciuman sama indera perasa. Itu yang nggak senang ya. Karena gejala-gejala lain tuh kita udah pernah ngerasain kayak demam, pegel itu kan udah biasa. Tapi kalau kayak kita nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain masakan tuh, menurutku, waduh, kita makan juga nggak enak, nggak ada ini kan, terus nyium-nyium juga nggak bisa, kayak gitu. Dan yang nggak enak itu kita nggak nyium, kita kehilangan indera penciuman dan perasa itu yang paling lama. Jadi kalau demam pegel itu 1 atau 2 hari dia udah hilang, tapi kalau indera penciuman sama perasa itu yang mungkin butuh waktu sampai terus minggu mungkin. Apa namanya, dari negatif itu berarti kamu masih ngerasain? Masih belum 100% bisa ngerasain masakan itu enak apa enggak. Jadi makanan tuh kayak rasanya kita cuma bisa ngenalin 4 rasa, bisa ngerasain rasa manis, makasih manis, pedas, pahit, sama asin. Asin belum tadi ya. Pokoknya cuma bisa ngenali rasa itu. Kita nggak bisa ngerasain yang namanya rasa gurih, terus kombinasi manis pedas tuh yang kayak gimana itu kita sama sekali nggak bisa. Itu yang menurutku, duh ini nggak enak banget rasanya. Nah, pas kamu tes negatifnya itu juga ginos lagi atau enggak? Tesnya tuh agak beda sih. Antigen atau apa? Aku nggak tahu namanya. Yang jelas tuh lebih komplit dari yang pertama itu tadi. Kamu disogok-sogok juga itu? Iya. Oh, pakai ini alatnya itu juga yang nanti garis 2, garis 1 itu loh. Kayaknya ya. Dan aku senangnya di puskesmas itu kan gratis karena ada mungkin kayaknya ada budget. Iya, memang buat masyarakat yang terdampak. Masyarakatnya di situ. Mungkin kan kamu kan KTP-nya di situ, terus memang fasilitasnya dari pemerintah. Jadi mungkin teman-teman kalau memang mau ini COVID bisa ke puskesmas terdekat ya guys. Takutnya kalau di klinik atau di luar itu takutnya kena harga. Iya, jadi ladang bisnis kan. Tapi harus sesuai KTP ya guys, FDI. Jadi kalau misalnya KTP kamu di Pati atau di luar daerah Semarang, kamu ke tes antigennya di Semarang, itu nanti kalian tetap akan kena charge karena kan case-nya Agus ini dia KTP-nya memang di Kendal, terus dia juga tes antigennya juga di Kendal. Makanya itu kayak fasilitas buat warga sekitarnya situ. Ya hitam banget kamu Gus. Tapi manis kan. Aduh. Nah, itu ya guys, seputar intro tentang COVID. Jadi kalian pesan untuk mereka yang nggak percaya sama COVID nih, Gus, gimana? Gini, jadi COVID itu memang bener ada, tapi sebenarnya nggak. Aku nggak bisa mengejudge ini nggak separah yang diomongin pemerintah sih. Memang nggak, karena itu kan berhubungan dengan kekebalan setiap orang kan beda-beda. Kalau menurut aku, kita memang wajib menjalankan yang namanya prokes atau protokol kesehatan,
Karena bagaimanapun juga walaupun COVID ini yang aku rasain itu ringan, tapi itu benar-benar misalkan satu rumah kena COVID semua tuh bakal mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu. Jadi bagaimanapun juga COVID ini ya harus segera dibasmi, dan bagaimana caranya ya kita harus menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak. Pokoknya apa yang dianjurkan pemerintah itu tetap dijalanin semua. Betul. Nah itu guys, kenapa pemerintah saat ini ingin menekan laju COVID-19 di Indonesia, yaitu tadi kalau misalkan kalau imun seseorang itu semuanya kebal kayak si Agus. Misalkan Agus ini 7 hari, ada yang lebih dari 1 bulan ada, karena memang sistem imunnya dia itu rendah. Makanya kita sama-sama menjaga nih, takutnya kita pas kena, pas imunnya kita lagi drop, nah itu yang dikhawatirkan. Aku mau cerita sedikit tentang kenapa aku bisa sampai kena COVID itu. Salah satunya juga sistem imun. Jadi waktu itu mungkin karena kondisiku benar-benar capek dan aku kurang konsumsi vitamin waktu itu, makanya mudah keserang seperti itu. Dan selama aku kena COVID ini, aku sama sekali nggak minum obat-obat yang ada di apotek kayak apa, pokoknya obat-obat yang kalau kita browsing obat COVID itu kan pasti banyak, ada yang Vitro apa gitu. Aku sama sekali nggak minum obat-obatan itu. Obat yang aku minum cuma buat ngilangin demam, Panadol yang biru itu loh. Nah itu terus yang lain tuh dalam bentuk vitamin, kayak vitamin C1000, terus FG Trust itu termasuk obat gak sih? Bukan ya kayaknya. Nggak tahu aku. FG Trust itu yang kalau kita sakit tenggorokan. Oh kayak Meiji, kayak permen Meiji. Yes. Oh Meiji. Emang dari Meiji ya. FG Trust. Iya. Nah itu karena aku nggak mau penyakit ini langsung bikin memburuk dan bikin tenggorokan serat, karena itu dan alhamdulillah dengan pencegahan minum FG Trust ini alhamdulillah nggak sampai ke tenggorokan juga. Oh, berarti kalau menurutmu kita itu nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu obat-obatan semua dikonsumsi. Ada kemungkinan nggak sih menurutmu kalau misalkan yang diungkapkan sama Dr. Lois itu kan dia mengungkapkan kesalahan interaksi obat. Menurutmu gimana? Ya itu masuk akal juga sih. Iya sih. Karena gimana pun juga obat kan itu dia masuk jadi satu dalam perut, dan kita nggak tahu kan apa efek kalau misalkan dari zat-zat obat itu saling membaur terus diserap oleh tubuh kita, kan kita nggak tahu. Iya sih. Makanya pas aku kena itu aku juga sempat ngikutin sih berita-berita yang ada di situ, dan aku memang menghindari mengkonsumsi obat-obat yang dijual di luar, karena selain membahayakan tadi, itu juga merugikan sih menurutku, karena obat-obat COVID itu di luar ternyata saat pandemi kayak gini tuh jadi lebih mahal. Ya aku nggak bisa bandingin sih dulu harganya berapa atau sekarang harganya berapa, tapi memang harganya ada yang nyampe 400, 500. Iya sih. Kadang-kadang masyarakat yang di luar sana itu ketika kena COVID, saking paniknya semua dikonsumsi obat. Orang bilang A diminum A, orang minum B, minum B, ini B, C gitu. Mending kalau misalnya pas kita demam kita minum paracetamol kayak gitu ya. Kalau misalnya pas kita pusing kita minum obat pusing gitu aja guys. Jadi sesuai gejala aja. Kalau memang kalian itu masih positif, jangan maksudnya A sampai Z diminum sekalian. Kalau menurut saya ya kata yang diungkapkan sama Dr. Lois itu juga ada benarnya, karena kan kalau yang penyakit COVID ini kan belum ada misalnya kayak paten obat yang iya bener. Kalau misalnya obat stroke ini minum ini itu gitu. Kayak kan kalau kayak flu yang biasa itu kan sudah udah obatnya kayak Mixagri emang nyebutnya. Ya ada lah khusus influenza kan ada. Tapi kalau yang khusus COVID kan memang batuk itu kan kita minum obat batuk kayak gitu kan ada. Nah kalau misalnya untuk COVID ini kan kita masih kayak penelitian gitu gak sih? Maksudnya
ya masih trial error kayak gitu guys. Nah, dampak dari COVID ini kan yang dulunya ada PSBB, ada pengetatan PPK dulu apa ya? PSBB, PPKM kan baru ini. Iya. Nah, dulu PSBB terus lockdown apa segala macam. Nah, untuk ya sekarang kan ada yang namanya PPKM level 4. Udah kayak Bon Cabe aja ya. Sponsor guys. Apa? Nah, Bon Cabe kan sponsor. Oh, aku lagi tulisin. Nah, menurut kamu Mm-mm. ini kan untuk PPKM kan udah hampir 1 bulan ya, kurang 1 minggu lagi udah genap. Ini jalan 1 bulan ya? Iya kan? Iya, kan mulai kan tanggal 3 Juli. 3 Juli ya guys, udah mau 1 bulan nih guys. Nah, menurut kamu efektif gak sih PPKM ini? Ya efektif nggak efektif sih. Aku melihat dari apa ya, sisi kacamata perspektifku sendiri ya. Ini kita cuma beropini ya guys. Jadi ya kita kan sama-sama manusia, jadi kita beropini. Ini menurut Agus. Nanti bisa saja dari saya juga beda lagi, nggak apa-apa. Menurut kalian beda juga nggak apa-apa, silakan. Jadi PPKM ini kan pembatasan aktivitas, kepanjangannya apa sih? Pembatasan kegiatan. Pokoknya itulah. Intinya kan peraturan itu dibuat untuk membatasi segala aktivitas masyarakat. Dan menurut aku PPKM darurat ini paling Ekstrim ya? Iya, paling ekstrim sejauh COVID ini. Dulu pernah ada yang ekstrim juga sih, karena tempatku kerja benar-benar tutup total dan semua karyawan WFH. Itu yang paling ekstrim. Mungkin itu yang paling ekstrim di tahun 2020. Tapi kalau di 2021 ini yang paling berdampak menurutku. Dan sebenarnya pembatasan ini kan banyak kontroversi ya. Ada yang kebanyakan sih pada kontra ya, karena nggak setuju ya dengan pembatasan ini. Banyak yang kena PHK, nggak dapat penghasilan. Nah, itu kita semua tahu bakal jadi keluhan bagi semua masyarakat. Tapi yang namanya peraturan ya, kita kan negara republik di mana kedaulatan kan milik rakyat. Harusnya tuh sebelum membuat keputusan kan harus dimusyawarahkan dulu lah. Masa pemerintah bikin peraturan tapi semua masyarakatnya banyak yang Nggak tahu. yang nggak setuju. Jadi apa fungsinya negara demokrasi gitu loh, gitu sih. Dan karena di tempat kerjaku aku sendiri tidak mengalami dampak yang memberatkan kayak PHK terus gaji dipotong. Itu mungkin aku masih bisa kalau bilang kalau PPKM ini setuju nggak setuju sama PPKM ini, karena aku masih tetap dapat pekerjaan dan dapat penghasilan juga. Tapi kalau aku melihat dari teman-teman yang punya bisnis terus dia menggantungkan penghasilannya dengan satu usaha, itu juga sangat memberatkan sih. Aku kalau misalkan jadi posisi mereka juga bakal nggak setuju sama apa yang namanya PPKM ini. Apalagi ini kan isu-isunya menurut sumber yang aku baca sih, valid atau enggak, itu kondisi pembatasan ini sampai berlanjut di tahun 2022 di pertengahan. Semoga aja itu cuma hoax ya. Belum tahu kebenaran juga sih. Cuman kalau memang itu benar, itu bakal pokoknya 3 tahun ini bakal jadi tahun-tahun yang sangat memberatkan sih. Kita dari 2020, 2021 masa harus nyampe ke tahun depan dengan kondisi yang seperti ini. Oh my god. Dan kadang aku juga heran sih, kenapa negara-negara lain tuh bisa menuntaskan masalah COVID ini, tapi kenapa yang namanya Indonesia, negara yang menurutku tuh banyak orang-orang pintar. Iya, orang-orang yang melek agama juga kan. Maksudnya kenapa begitu susah untuk menangani kasus pandemi kayak gini.
takutnya masa pandemi kayak gini tuh dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkecimpung di dunia politik. Iya, benar. Takutnya pembatasan-pembatasan itu dibuat agar masyarakat benci dengan pemerintah atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuman yang jelas aku berharap di Indonesia ini segera tuntas untuk penanganan COVID ini. Kita kan sudah memasuki tahap vaksinasi ya. Harapannya kan sudah cepat merata dan kita semua bisa terbebas dari COVID ini. Makanya teman-teman siapapun yang lihat, kalau misalkan kalian belum vaksin, segera divaksin, karena itu juga menjadi kayak tolok ukur pemerintah dalam memutuskan apakah lanjut PPKM atau enggak, karena dia juga ada program khusus juga agar immunity itu ya. Iya, jadi vaksin itu kan harus merata baru PPKM ini mungkin bisa dihapuskan atau gimana gitu. Menurutmu udah efektif nggak sih untuk yang program vaksin ini? Karena di lapangan yang saya tahu itu untuk mendapatkan vaksin aja kadang-kadang kita susah. Nah, Gimana itu? aku tuh sebenarnya juga bingung sih dari. Iya, kadang-kadang warga rakyat ini udah mau siap divaksin, tapi untuk birokrasinya di lapangan itu kayak Betul. susah. Aku gitu juga loh. Jadi ngerasain. kadang-kadang kita yang udah semangat, males karena dipersulit lah, inilah itulah gitu. Harusnya selagi dia punya KTP Indonesia harusnya bisa lah. Nah itu sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan pandangan bahwa dan udah mengerahkan dana juga nih menurutku ya. Iya. untuk sistem vaksinasi ke seluruh masyarakat. Cuman di lapangannya itu kadang jalan kene sing ora sesuai arahan gitu loh, Pak. Jadi target dari pemerintah kan semua masyarakat harus divaksin, tapi kayak di lapangan ada yang vaksin syaratnya harus ABCD, harus ini, harus itu, maksudnya belum lagi antrinya yang itu jadi gitu ya. kayak apa ya namanya ya, jujur orang tuaku tuh juga belum divaksin. Harusnya kan dari perangkat desa itu kan mensosialisasikan ke semua desa bahwa vaksin, kayak dibikin semacam undangan vaksin gitu loh, Pak, per kakak. Harusnya kan kayak ibaratnya kayak pemilu, tapi ini bukan pemilu tapi vaksin. Harusnya kan kayak gitu sistemnya. Itu tuh yang pernah aku pikirkan juga harusnya kayak gitu. Harusnya kan kayak gitu. Kayak KPU ya, kayak pemilu. Iya. Maksudnya tapi kenapa di lapangan tuh kayak aku vaksin tuh atas kesadaranku sendiri loh. Aku yang daftar. Aku yang datang ke sana. Apa yang ngurus semuanya. Maksudnya kenapa pas vaksin ini itu nggak di kayak program pemilu, libur nasional, semuanya dapat undangan, dibuat kayak pos-pos kayak gitu kan. Right. Akan cepat gitu loh. Bener nggak sih? Iya, bener. Karena kan yang pertama kali divaksin itu kan ya nakes, terus BUMN, ini baru ini yang menggerak ke semua rakyat. Malah kayak efektif nggak sih? Kalau ketika pemerintah ini buat libur nasional, jebret bareng terus dibuat pos-pos. Kalau misalkan pemilu aja yang 5 tahun sekali bisa, kenapa ini yang seumur hidup cuma sekali ini? Harusnya sih bisa sih vaksin diterapkan kayak undangan pemilu itu, dan itu menurutku lebih merata. Cepet, iya. Lebih merata kan. Maksudnya udah cepet terbentuk herd immunity-nya itu loh. Bener nggak sih, semuanya akan kena udah divaksin. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan ya mungkin karena keterbatasan dana mungkin. Enggak, keterbatasan orang juga ya mungkin, tapi sebenarnya itu bisa kan petugas kesehatannya tuh, Pak, yang petugas nakesnya. Tapi kan sebenarnya bisa dijadwal juga, misalkan dengan mungkin orang yang ada di puskesmas itu kan ikutnya kan dia pegawai kesehatan milik negara kan. Maksudnya kan harusnya bisa dijadwal, misalkan tanggal ini khusus wilayah desa ini datang ke puskesmas, terus next desa mana lagi. Jadi kan tidak memberatkan, tidak harus butuh penakes yang banyak dan
itu lebih bisa teratur gitu loh Pak. Sebenarnya Iya. sih bisa sih menurutku. Misalkan nih libur nasionalnya cuma 3 hari atau berapa lah. Kalau sehari sih menurutku kurang Iya kurang. karena kan nggak bisa serentak nanti kan. Tuh. Maksudnya kalau 3 hari itu kan bisa nih kayak maksudnya kalau pemilu aja bisa. Vaksin ini masa nggak bisa gitu. Kalau sistemnya kayak gini kan di lapangan birokrasinya susah, antrinya udah panjang. Ketika orang yang udah semangat divaksin kan tiba-tiba nanti kan jadi males kan kayak gitu. Oke, next. Ini habis ini aku mau jadwal shopping jadi mungkin Oke guys, itu aja dulu ya guys karena udah jadwalnya udah mau selesai. Jadi saran saya sih tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin ayo vaksin. Enggak ada terkait dengan vaksin yang tanya ada chipnya, nanti bisa membuat apa segala macam. Udah Bismillah aja demi kesehatan itu pasti sehat. Istilahnya dulu aja kita divaksin campak kan, nyatanya sampai sekarang kita dicampakkan terus. Nah seperti itu. Kalau dulu kan kalau misalnya habis divaksin sakit, jangan langsung underestimate atau gimana. Kalau dulu habis diimunisasi kan kita juga pasti kayak bayi itu kan pasti kayak panas. Nah itu kayak reaksi biasa. Nah itu aja dulu ya guys. Makasih, selamat malam. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.